Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah dari perjalanan hijrah beliau 500 km beliau jalan kaki dengan para sahabat sampai di Madinah. Ketika awal membangun masyarakat Madinah, beliau melihat betul masyarakat Madinah ternyata masyarakat yang heterogen, masyarakat majemuk, masyarakat yang berbagai macam, dilihat dari segi kekayaan begitu, dari segi kultur juga demikian. Aus dan Khazraj perang terus-terusan 40 tahun saling bunuh-membunuh. Dan yang lebih berat lagi adalah beliau berhadapan dengan masyarakat yang berbeda keimanan, berbeda keyakinan, berbeda agama. Ada masyarakat Yahudi, ada masyarakat Nasrani, ada Majusi, ada yang penyembah batu, dan sedikit umat Islam sebagai cakal bakal sahabat Ansar. Banyak langkah yang dilakukan oleh beliau dalam menyikapi kemajemukan itu. Salah satu di antaranya yang terkenal dalam sejarah, beliau meluncurkan sebuah dustur, disebut Dustur Madinah atau Piagam Madinah, yaitu sebuah konstitusi tertulis barangkali tertua yang sampai kepada kita sekarang, sekian ratus tahun sebelum PBB meluncurkan tentang hak asasi manusia. Dalam Piagam Madinah atau Dustur Madinah itu ada semacam pasal-pasal yang memberikan jaminan konstitusional bagi mereka yang tidak beragama Islam. Mereka tidak akan dipaksa memilih Islam. Mereka juga tidak akan diganggu kalau mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka juga diwajibkan untuk loyal dan tidak berkhianat kepada umat Islam, kepada baginda Rasulullah SAW khususnya pada waktu itu. Islam mengajarkan toleransi atau tasamuh. Seorang muslim itu harus membawa misi rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Bukan hanya orang Islam, non muslim pun harus mendapatkan kasih sayang Allah. Toleransi adalah di bidang sosial kemasyarakatan. Ada satu kasus di zaman Nabi ketika beliau sedang berada di Mekah, ketika beliau dicoba, didekati dengan berbagai macam cara agar beliau menghentikan dakwah. Setelah berbagai macam usaha ditempuh, timbul ada semacam usaha dari sekelompok masyarakat Arab musyrikin pada waktu itu, yaitu menawarkan semacam kompromi teologis, kompromi keimanan. Mereka mengatakan, Muhammad, kami siap akan menyembah Tuhanmu, tapi kami minta agar bulan depan engkau menyembah Tuhan kami. Peristiwa atau kejadian itulah yang kemudian yang menjadi sebab turunnya Al-Quran surat Al-Kafirun, salah satu surat yang menggambarkan toleransi di dalam Islam, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan olehmu Muhammad, hai orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian, kalian pun tidak perlu ibadah seperti ibadah kami. Bagimu, bagi kalian agama kalian, dan bagi saya agama saya. Toleransi di bidang akidah dan ibadah sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah di bidang sosial kemasyarakatan. Di bidang akidah tegas, seorang muslim yang baik tentu harus mengatakan bahwa ajaran yang benar adalah ajaran Islam. Seperti juga saudara-saudara yang beragama lain, agama yang benar adalah agama yang dianutnya. Tidak perlu kita memiliki sebuah faham seolah keyakinan semua agama adalah benar dan baik. Biarlah kita berbeda, tapi kita tidak bertengkar. Cara ibadah silahkan lakukan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tidak perlu saudara-saudara kaum non-muslim diajak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ibadah Islam, dan tentu tidak boleh pula umat Islam melakukan bentuk-bentuk ibadah seperti ibadah agama lain. Masing-masing cara menyembah. Akan tetapi dalam pergaulan kemasyarakatan kita membangun kebersamaan, toleransi dan tasamuh. Kalau tamu datang ke rumah kita, tidak perlu ditanya agama. Agama apapun, tamu itu wajib kita hormati sepanjang mereka berniat baik. Begitu juga ketika kita bersama-sama melaksanakan sebuah proyek bersama-sama, kita tetap harus berlaku jujur dan baik kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Ketika kita berbisnis, kita harus jujur kepada siapapun, kepada orang Islam ataupun luar Islam.
Ketika kita punya hutang, kita wajib membayar hutang itu kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang beragama, tidak beragama Islam. Kita tidak boleh sadis kepada umat Islam, tidak boleh pula sadis kepada non-muslim, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman kepada siapapun. Toleransi di dalam ajaran Islam tentu ada ketentuan-ketentuan batasan. Pada saat pergaulan itu ada kaitannya dengan nilai-nilai ritual, maka di sana ada batasan-batasan. Toleransi atau tasamuh adalah merupakan salah satu ajaran dan kekayaan umat Islam sekaligus. Dan di dalam sejarah Islam memang dibuktikan oleh para pendahulu kita bagaimana kaum muslimin bertoleransi, berbeda agama. Prinsipnya tadi, kita sepakat untuk berbeda. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Kita siap untuk berbeda. Kita tidak saling mengganggu dan tidak saling mendolimi.